Halo semua, nama gue Timmy dan terima kasih udah memberi gue kesempatan untuk menemani malam Jumat kalian. Mulai dari konspirasi. Tim. Ya, kenapa? Lu mirip Ewing Hadi lu. Cut. Sorry. Tunggu dulu, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Tapi serius jangan di-report deh, ini gue cuma bercanda doang, oke Ewing? Please ya. Like LeBron though, or like Bonzo. I'm a baller, yeah. Halo pemirsa, kembali lagi bersama gue lagi di Timmy di acara Kawat Gigi, dan gue akan membahas di episode yang kedua ini tentang pandemic virus ya. Berhubung kita ini lagi tren banget virus corona, ya kan, COVID-19 yang udah membunuh ribuan buat manusia ini. Banyak hal yang sangat disesali sih ya, dari entah kita harus jaga kesehatan, kita harus lebih ekstra lagi, jaga jarak, semua hal dan lain-lainnya lagi. Dan ini yang bikin kita jadi kayak peduli dengan kesehatan. Ternyata virus ini benar-benar mematikan gitu. Kita manusia yang di rantai atas yang berada di rantai puncak atas rantai makanan harus kalah dengan satu virus yang nggak kelihatan. Oke, berhubung dengan virus corona, mungkin banyak di antara kita yang takut banget setiap di gang rumah kita atau di komplek tiba-tiba ada seragam astronot ya, kita bilangnya baju APD dokter ya. Dokter dengan baju APD datang, berarti kita mikir apa? Ada kena virus nih. Ada kena corona nih, anjir. Pasti kita langsung ngeri ya kan, ngeri banget itu ngeri banget kayak gitu sih. Kita langsung kayak panik gitu, kena panic attack ya, kayak ngerasa kayak, siapa nih kena virus nih ya kan, ternyata tetangga gue nih, atau saudara gue nih, atau siapapun itu. Jadi sekarang ini baju APD itu melambangkan sebuah ketakutan bagi kita. Setiap kita ngeliat baju APD, ya kan, dengan masker dokter-dokter yang datang ke lingkungan rumah kita, dia memakai seragam, berarti itu tandanya berarti ada orang yang terjangkit, ya kan. Dan gak lama akhirnya mereka menggotong itu dan menggotong pasiennya dan akhirnya dibawa lah, ya kan. Nah, berbicara dengan kostum APD, ada hal lagi yang lebih mengerikan lagi dari kostum APD. Kalau kita lihat kostum APD itu biasanya warna apa sih? Warnanya putih ya kan, kalau putih hijau lah ya. Tapi zaman dulu di pertengahan abad Eropa, gue akan membicarakan tentang kalian sebuah yang disebut dengan The Plague Doctor. The Plague Doctor itu adalah dokter yang dulu menangani wabah virus-virus di Eropa zaman dulu waktu abad pertengahan ya. Jadi penampilannya itu dia pakai kostum burung, jaket hitam, jas hitam, paruh burung, dan ini lumayan ngeri juga sih. Jadi setiap orang yang disamperin sama The Plague Doctor ini, banyak yang mengatakan kalau rata-rata korbannya nggak akan lama akan meninggal. Jadi gue akan rangkumin aja The Plague Doctor karena otak gue rada sedikit lemot ya kan. Gue rangkumin aja biar ngomongnya enak juga ya. Nih, jadi gue akan membicarakan dengan kalian 4 fakta The Plague Doctor, dokter yang mengerikan pada zaman Eropa dulu. Siapakah dia? Oke, gue akan bahas langsung aja ya. Plague Doctor ini mungkin terdengar asing bagi telinga kita ya, atau mungkin ada yang udah denger, atau mungkin ada yang bodoh amat, atau mungkin ada, iya gue suka. Oke, dan ya mungkin ya gue bahas lagi aja gitu kan. Jadi gini, sesuai namanya, The Plague Doctor itu sejatinya adalah dokter yang merawat pasien-pasien akibat wabah virus ya. Jadi pada abad pertengahan dulu ya di Eropa loh, bukan di benua Asia loh, Eropa ya. Itu ada wabah yang dinamakan dengan wabah mematikan ini. Dia nggak jauh mematikannya dari corona. Oke, jadi pada abad ke-14 itu wabah mematikan salah satunya adalah disebut dengan Dead Black. Ya, jadi ini membunuh 60% populasi rakyat Eropa waktu itu. 60% loh, bayangin aja. Ya, meskipun label mereka adalah dokter ya kan, tapi biasanya mereka tuh bukan dokter bukan dokter spesialis lah ya. Jadi mereka ini bukan dokter profesional. Jadi kayak gimana ya? Mungkin kayak dokter bagian underground kali ya, yang bagian secret ya kan, kayak ya konspirasi Illuminati gitu-gitu lah ya, dokter yang bikin penasaran gitu. Ya kan, sama kayak kamu balas chat dia tapi dia nggak balas, tapi besok dia balas, itu penasaran ya kan. Bener ya editor? Ya bener. Ya, nah jadi gini. Ya, jadi The Plague Doctor ini sempat jadi sorotan pada masanya karena selain dibilang mengerikan, mereka ini disebut juga sebagai dokter pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa, gitu loh. Oke? Nah, kenapa ya? Mungkin lu bertanya-tanya kenapa sih kostumnya itu kayak gitu? Nah, jadi kostum The Plague Doctor itu, paruh burungnya itu dalamnya itu ada rempah-rempah yang buat nahan virus. Sampai sini paham? Ya, jadi kita lah rempah-rempah apa buat mungkin filter alami ya buat nahan virus biar nggak kehirup, oke? Nah, keberadaannya menangani wabah itu sesuai dengan namanya The Plague Doctor, yang artinya dokter wabah. Bisa dibilang itu dokter wabah. Ya, keberadaannya itu bener-bener kayak
bisa dibilang kayak jadi trending topik lah ya. Mungkin kalau zaman dulu ada Twitter, ada Kompas, ada media sosial, mungkin dari nomor 1 ya The Black Doctor gitu kan. Kayak videonya Atta lah tiba-tiba nongol gitu di beranda YouTube gue. Ya kan? Nah, asalnya gini guys, penyakit Dead Black ini itu benar-benar mengerikan banget guys. Lu bayangin aja 60% populasi Eropa itu meninggal. Gue sih nggak tahu ya Dead Black itu penyakit apa yang apa mungkin virusnya warna hitam, ya kan? Kalau Jepsen ngomong, gue Dead Black nih, gue Dead Black. ya kayak garing. Nah, jadi banyak hal-hal yang bisa dibilang The Black Doctor ini dia sering menjadikan pasien ini sebagai malpraktik atau jadi uji coba. Ya, jadi kayak gimana ya bisa dibilang ya? Lu kayak nggak ada izin tapi dibilangnya buat penyembuhan, tatanya lu jadi malpraktik gitu. Oke? Nah, wabah Black Death di Eropa itu membuat eksistensi The Black Doctor itu terkenal loh. Jadi sangat kayak istimewa gitulah ya kan, seperti yang gue bilang jadi trending topik di warga sana. The Black Doctor memperoleh hak kebebasan ya dalam melakukan praktik-praktik yang sesungguhnya dilarang pada masa itu, tau gak? Jadi dia kayak dapat kebebasan, tau gak? Entah dari pemerintah setempat atau gimana, dan terjadilah otopsi di Black atau gimana gitu. Nah, oleh karena memperoleh kebebasan dan melakukan pembedahan itu, banyak The Black Doctor kayak menyalahgunakan haknya atau kekuatannya itu untuk jadikan hal yang mengerikan. Kita nggak tahu nih berapa banyak ini jadi yang disuntik vaksin uji coba atau apa ya kan, tapi yang gue tahu ya banyak yang pokoknya siapapun yang disamperin The Black Doctor itu besoknya tinggal nama, tiba-tiba lu udah mati gitu loh. Jadi ya kayak nggak bertanggung jawab gitu ya. Oke, dan yang ketiga, jadi The Black Doctor ini dikaitkan sebagai malaikat maut. Malaikat maut. Malaikat maut ya. Jadi banyak dari malpraktek ini guys, dari hal-hal yang pengobatan yang enggak higienis, maksudnya yang enggak gimana ya, mengerikan lah ya, yang kita nggak tahu. Jadi banyak mereka The Black Doctor ini, dia ini termasuk kelompok yang terkucilkan. Jadi nggak semua dokter ya. Jadi entah kayak orang-orang mungkin ya rahasia gimana gitu lah, kayak konspirasi gitulah. Tapi The Black Doctor ini nyata adanya. Dan mungkin kalau di zaman sekarang kan APD ya, tapi kalau zaman dulu, nah itu bisa dibilang The Black Doctor. Ngeri kan? Ngeri loh. Oke, nah makna dari The Black Doctor ya. Jadi gini guys, yang paling disorot itu pada zaman Eropa itu paruh burungnya. Nah mungkin kalian bisa lihat di e-commerce lainnya, kalian cari aja masker kostum The Black Doctor, itu banyak yang dijual, ada yang gopay, ada yang 1 juta, ya kan, mahal banget ya. Nah selain itu mereka juga membawa tongkat untuk berinteraksi dengan para pasien. Entahlah kayak tongkat magic kali ya, tok digeprek jadi apa? sembuh. Oke, nah guna mencegah terjadinya kontak kulit, jadi mereka menggunakan tongkat khusus. Jadi mungkin kayak dipegang-pegang gitulah ya. Kan? Nah gitu, The Black Doctor itu ya, dia itu nggak tahu dari mana asalnya, yang bisa gue bilang dia itu rahasia banget. Nah, yang bilang kalau ada kata The Black Doctor itu ada zaman sekarang, itu mungkin kita mikirnya, ngeri banget nih, baju hitam. Kita lihat baju putih APD udah ngeri ya kan, datang siapa yang diangkut, ini baju hitam, gila lu, kecebur got kalau hitam. Oke, nah ini adalah cuplikan, biar kalian dapat inspirasi, cuplikan beberapa video tentang The Black Doctor. Oke, jangan kemana-mana, editor, langsung aja cuplikannya dimulai. Ya, kita sudah masuk ke videonya, dan ini adalah di England ya, tahun 1349. Dan kalian bisa lihat di sini ketika pasien yang terkena virus Black Death, dan mungkin ini pacarnya atau suaminya atau mungkin selingkuhan ya, lagi nemenin dia, dan dia bilang katanya, aduh kayak gue udah mati lagi nih, gak lama lagi gue mati nih anjing. Udah tenang aja sih, kata cowok bilang tenang aja, tapi gue udah sakit perut, gue pala pusing, udah minum oskadon gak sembuh-sembuh. Ya udah, ya, komedi dikit lah ya. Nah dari sini nanti mereka The Black Doctor akan datang. Nah sinilah scene saat dimana Black Doctor ini datang ya, kalian bisa lihat. Ini rada mengerikan sih dengan topeng yang khas ini. Gue juga kalau misalnya kata kita datang kayak gini, kita mungkin akan ngejerit juga kali ya, atau mungkin beberapa orang Indonesia akan selfie kali ya. Selfie asik. Dan kalian bisa lihat sini adegan ketika pasien sedang ketakutan ya. Karena seperti yang gue bilang, siapapun yang disamperin oleh The Black Doctor, gak lama dia akan mati. Itulah makanya dia dijuluki sebagai dokter malaikat maut.
Nah, creepy bukan? Iya, gila. Kalau gue jadi mereka sih ngeribet anjay. Nah, kalian lihat mereka menggunakan tongkat supaya nggak terpapar virusnya ya. Ya, dari ini aja cuplikannya biar kalian sadar kalau pentingnya menjaga kesehatan dan selalu menjaga sesama kita, jaga jarak supaya tidak menyebarkan virus satu sama lain. Oke guys, itu aja pemberitaan dari gue tadi, informasi, dan mohon maaf kalau gue ada salah memberikan informasi atau salah ngomong atau grogi gimana, karena ini video kedua kita di YouTube. Dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, subscribe, share, komen, like, subscribe, share, komen, like, subscribe, share, ya apalah itulah. Ke teman-teman kalian, ke orang tua kalian, guru kalian, selingkuhan kalian ya. Dan pesan gue terakhir, jangan lupa selalu pakai masker. Oke. Masker dan selalu pakai hand sanitizer atau cuci tangan ya. Cuci tangan, cuci tangan. Ingat ya, buat cuci tangan lo ya, bukan buat hal yang lain. Cowok-cowok dengerin ya. Oke? Dan itu aja, kita kembali lagi di episode ketiga. Gue nggak tahu sih mau bahas apa episode ketiga. Oke, udah gitu aja. Udah pulang sana.